أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini sedikit kita akan pelajari hal-hal yang sangat penting dalam agama kita, yaitu mengenai kewajiban sholat. Ya, dia akan jelaskan dulu di sini tentang sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam dengan segala kesempurnaannya, dan ini adalah merupakan i'tikad kita, keyakinan kita secara penuh tanpa keraguan bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Nah, Islam telah mengajak kepada para pemeluknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemberi rizki bagi para hambanya. Yang dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut, para hamba itu dapat masuk ke dalam surga dan dihindarkan dari berbagai siksaan api neraka. Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus kepada mereka untuk memberikan contoh dan memberikan penjelasan kaifiat tata cara ibadah itu kepada mereka. Seperti misalnya bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana cara membayar zakat dan seterusnya. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan berbagai macam ibadah, kemudian Rasulullah menjelaskan, menerangkan dan mencontohkan kepada kita umatnya itu tentang kaifiatnya. Nah itu. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka, melainkan telah dijelaskan, telah diterangkan kepada mereka. Ingat ya, jadi kita harus paham dalam agama kita bahwa sebagaimana tadi tentang kesempurnaan Islam, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka, telah dijelaskan dalam agama kita. Makanya kita kalau ingin dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, pelajarilah Islam, karena sudah dijelaskan seluruhnya di dalam agama kita yang sempurna. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi meninggalkan kita, maksudnya telah wafat, telah meninggal dunia, dan tidak ada seekor pun burung yang terbang membolak-balikkan, mengepak-kepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami, kepada mereka para sahabat maksudnya. Kemudian Abu Dzar berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda atau pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqaribu fil jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya, tidaklah tertinggal, tidaklah tersisa syai'un, sesuatu pun, yuqaribu yang dapat mendekatkan minal jannah dari surga. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan seseorang itu ke dalam surga,
wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa melainkan waqad sungguh-sungguh buyina telah dijelaskan lakum kepada kalian. Jadi segala perkara yang dapat menjauhkan para pengikut Nabi Muhammad, ya para umat Islam, ya dapat menjauhkan mereka dari neraka dan masukkan mereka ke dalam surga, itu sungguh-sungguh telah dijelaskan. Di mana? Yaitu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mau membaca, mempelajari, memperhatikan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kemudian bagaimana kita mau mengamalkan atau tidak. Kalau semua itu kita pelajari, kita pahami, lalu setelah paham kita amalkan dan kita perjuangkan sampai kematian menemui kita, insya Allah apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu ya, itu contoh saja yang perlu kita paham ya. Jadi perlu diketahui bahwa ya ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya khususnya ibadah sholat, ya itu tidak hanya ya, jadi ibadah sholat ini tidak hanya dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga masalah sholat ini, ibadah sholat ini pun ya pernah disyariatkan, juga disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pun memerintahkan kepada umat-umat mereka. Jadi para nabi dan para rasul pun memerintahkan umatnya masing-masing ya untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad sholat ini, tetapi juga kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul sebelum nabi kita. Bahkan para nabi dan para rasul ini pun memerintahkan umatnya masing-masing juga untuk mengerjakan sholat. Ya sebagaimana nanti kita baca beberapa ayat tentang masalah ini. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita tahu ya, antara nabi-nabi, di antara rasul-rasul yang juga Allah perintahkan sholat kepada mereka adalah pertama Nabi Ibrahim Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang khalilnya, kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim Shallallahu alaihi wasallam ketika dia pergi bersama Nabi Ismail, ya putranya alaihissalam, kemudian dia meninggalkannya di sebuah lembah yang tiada kehidupan di dalamnya, ya tidak ada pepohonan, waktu itu tidak ada sumber mata air, ya tidak ada binatang, betul-betul tandus karena tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim ya Shallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami ya Allah, ini askantu, wahai Rabb kami ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku min dzurriyyati, yaitu keturunan Nabi Ismail, biwadin di sebuah lembah, ya ghairi dzi zar'in yang tidak ada tanaman-tanaman, yang tidak ada pepohonan, inda di dekat baitika, di dekat rumahmu, yaitu Baitullah al-Muharram yang disucikan, yaitu Ka'bah maksudnya. Rabbana wahai Rabb kami liyuqimus shalah, ya mereka itu supaya mendirikan sholat. Aku tinggalkan mereka di dekat Baitullah itu, di dekat rumahmu yang disucikan itu, supaya nanti mereka ya keturunanku itu dapat menegakkan sholat. Nah itu, jadi sudah dikenal sholat itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan dia rela meninggalkan istrinya dan juga putranya itu Ismail di lembah tersebut yang di dekat Baitullah tadi, ya itu supaya nanti ketika lahir generasi-generasi selanjutnya itu mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan sekarang terwujud bagaimana Ka'bah itu menjadi pusat ya bagi umat Islam untuk mengerjakan sholat. Begitu juga Nabi Ibrahim Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan amalan lain di dalam ayat tersebut selain daripada sholat. Hal ini menunjukkan bahwa tiada amalan yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih utama ketimbang sholat, dan bahkan tidak akan ada yang menyamai sholat itu. Ya, Allah pun berfirman kembali di dalam ayat
yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina waruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memberikan tempat tinggal kepada Nabi Ibrahim di tempat yaitu Baitullah, ya, dengan atau sambil mengatakan, kata Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, jangan engkau berbuat syirik terhadapku, dan sucikanlah rumahku, bersihkan rumahku dari berbagai macam kemusyrikan, dari kotoran-kotoran, pokoknya bersihkanlah rumahku tersebut, ya Baitullah maksudnya. Nah, itu untuk orang-orang yang menunaikan tawaf, untuk orang-orang yang beribadah, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud, maksudnya untuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi Nabi Ibrahim diberikan tugas untuk senantiasa membersihkan Baitullah, ya, dari berbagai macam kemusyrikan dan juga membersihkan dari berbagai macam kotoran, karena nanti Baitullah menjadi pusat, ya, orang-orang yang tawaf, menjadikan orang-orang yang ruku dan sujud itu orang-orang yang menunaikan sholat. Jadi sudah dikenal dan sudah dipersiapkan Ka'bah itu sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, supaya menjadi tempat pusat peribadatan sholat. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah berkata di dalam doanya, ya, ini yang boleh kita juga contoh dan mudah-mudahan terwujud, ya. Di dalam surat Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, ij'al, jadikanlah diriku muqimah, sebagai orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang mendirikan as-shalah, salat. Wa min, dan juga dari dzurriyyati, keturunanku, dari anak-anakku, cucu-cucuku, buyut-buyutku, dan seterusnya. Jadikanlah aku dan mereka itu sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, jadi dikenal, ya, dan bahkan diharapkan oleh Nabi Ibrahim nanti anak cucunya, buyutnya, dan seterusnya itu adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sholat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itulah yang kita juga berharap, mudah-mudahan anak kita juga begitu. Kitanya, anak kita, nanti cucu-cucu kita, buyut-buyut kita, dan seterusnya. Ya, sepanjang kita memiliki keturunan, kita juga berharap mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana, wahai Rabb kami, wa taqabbal, dan kabulkanlah, perkenankanlah doaku. Nah, jadi itu. Jadi kewajiban sholat, perintah sholat ini karena pentingnya itu sudah ada, ya, sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim SAW. Jadi bukan hanya dikenal pada umat Nabi Muhammad saja. Begitu juga Nabi selanjutnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putranya Nabi Ibrahim SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam, ya, di dalam Al-Quran, surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzkur fil kitab Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Wadkur, dan wahai Muhammad, wahai Nabi, ceritakanlah di dalam Al-Quran ini Ismail, kisah tentang Nabi Ismail. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Ismail alaihissalam, karena adalah orang yang shadiqal wa'di, orang yang suka menepati janji, orang yang benar dalam janji. Wa kana, dan dia juga adalah rasulan nabi, seorang rasul lagi pula sebagai seorang nabi. Nah, ini kita ambil wa kana ya'muru ahlahu, dan dia Nabi Ismail ini adalah menyuruh, ya, memerintahkan ahlinya, keluarganya, atau juga umatnya, ya, apa itu, bisolah, untuk menegakkan sholat, wazakah, dan menunaikan zakat. Nah, tuh, ya, jadi Nabi Ismail itu dikenal di dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengabadikan Nabi Ismail sebagai orang yang, ya, selain mengajak beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan melarang kepada perbuatan syirik, dari perbuatan syirik, juga menyuruh keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan juga umatnya untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat.
wa kana 'inda rabbih mardiya, dan Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Ya, jadi antara ayah Ibrahim dan Ismail sama, yaitu mereka sudah mengenal kewajiban sholat. Begitu juga Nabi Ishak, ya, saudara daripada Nabi Ismail, karena dia juga adalah merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman ya mengenai Nabi Ishak alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub nafilata wa kullan ja'alna sholihin wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita zakah wa kanu lana abidin. Dan kami telah memberikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu anak Nabi Ishak, ya, dan Yakub. Ishak itu adalah putranya, Yakub adalah cucunya Nabi Ibrahim. Sebagai suatu anugerah, sebagai suatu karunia dari sisi kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Ishak, telah menjadikan Nabi Yakub itu sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami juga telah berikan wahyu kepada mereka untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, dan ini kita ambil, selain mengerjakan berbagai macam kebaikan juga wa iqamas shalah, menegakkan salat, kemudian wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah atau menyembah kami. Nah itu. Jadi jelaskan juga di situ bahwa Nabi Ishak, kemudian anaknya Nabi Yakub, ya, diperintahkan oleh Allah ya untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan dan mengerjakan sholat. Nah, jadi sholat juga dikenal pada anak Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Ishak, dan bahkan keturunan Nabi Ishak yaitu Yakub. Ya, jadi ingat sekali lagi, sholat tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di kisah yang lain tentang Nabi Syu'aib alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala pun berfirman mengenai kisah Nabi Syu'aib alaihissalam ketika beliau melarang kaumnya beribadah kepada selain Allah, dan bahkan juga melarang kaumnya berlaku curang dalam timbangan dan takaran. Maka kemudian kaumnya berkata kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Ini adalah reaksi penolakan umatnya, kaumnya Nabi Syu'aib kepada Nabi Syu'aib. Mereka mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Mereka berkata, hai Syu'aib, apakah salatmu, ibadahmu yang telah menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, oleh leluhur-leluhur kami, oleh bapak-bapak kami? Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa kaumnya Syu'aib itu tidak menganggap bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya, karena pada dasarnya yang namanya ibadah seperti sholat dalam agama kita pun begitu. Ya, bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat kita beres, tujuannya benar, kemudian tata caranya juga benar, itu secara otomatis sholat yang kita kerjakan itu akan mencegah, ia akan menahan ya kita dari berbagai macam perkara-perkara yang keji dan mungkar, termasuk kemusyrikan. Malu kita beribadah kepada Allah, tapi kita masih meminta sesuatu kepada selain Allah, dari para penghuni kubur misalnya, dari penghuni-penghuni pohon keramat misalnya. Ya nggak mungkin seperti itu. Kalau sholat kita itu benar, kalau sholat kita itu dikerjakan dengan benar, dengan tujuan yang benar. Ya, makanya itu yang menjadi ini adalah reaksinya umat Nabi Syu'aib. Ya, jadi karena Nabi Syu'aib itu mencegah, melarang umatnya itu untuk mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Dan mereka beranggapan bahwa sholat itulah, karena sholatnya dia kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah yang kemudian mencegah mereka itu untuk melakukan apa yang biasa dikerjakan oleh leluhur atau nenek moyang mereka. Jadi kalimat di sini, as-sholatuka, apakah sholatmu? Jadi pada masa Nabi Syu'aib pun sudah dikenal sholat itu. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala juga telah menceritakan tentang kisah Nabi Yunus
alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar atau ikan paus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shafat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka seandainya dia, Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak yang bertasbih mengingat Allah, ya niscaya dia akan tetap berada tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Jadi kalau seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang rajin sholat, bukan termasuk orang yang rajin mengingat Allah, mungkin dia akan berada terus di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Tapi karena beliau itu adalah orang yang banyak mengingat Allah, ya nanti disebutkan oleh penjelasan itu, yaitu sholat misalnya, ya karena di antara bentuk ingat kepada Allah adalah sholat. Seperti kita, minimal kita sehari itu 5 kali ingat Allah, yaitu dalam sholatnya, belum lagi yang lain-lainnya. Ya, nah dianjurkanlah makanya bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, yaitu dengan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah sholat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, ya menafsirkan surat barusan, ya surat Shafat tadi, orang yang mengingat Allah di dalam ayat tersebut maksudnya orang yang menunaikan sholat. Demikian juga pendapat Sa'id bin Jubair, Qatadah dan selainnya. Sebagaimana dalam tafsir ya At-Tabari, ya dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwa kalimat mengingat di situ, ya mengingat Allah adalah mengerjakan sholat. Ya, sebagaimana dalam tafsir. Ya, jadi Nabi Yunus pun dia itu ditolong oleh Allah, diselamatkan dari kegelapan ikan paus, jadi dikeluarkan dari perut ikan paus itu karena dia banyak mengingat Allah, yaitu apa? Sholat maksudnya. Kemudian lagi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ya merupakan salah seorang nabi yang Allah dekat kepada dia, dan Allah pun pernah berbicara langsung kepadanya. Hal pertama yang Allah wajibkan kepada Nabi Musa setelah Allah syariatkan ibadah kepadanya adalah sholat. Bahkan tidak ada nas yang menyebutkan ibadah lain yang Allah bebankan kepada Nabi Musa selain daripada sholat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa dengan kalimatnya tanpa ada penterjemah, maksudnya secara langsung, ya, sebagaimana dalam Quran surat Thaha. Kata Allah dalam surat Thaha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ana ikhtartuka fastami lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Dan aku telah memilihmu wahai Musa, ya, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, fa'budni, maka hendaklah engkau beribadah kepadaku, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah dan dirikanlah as-shalat, salat, ya lidzikri, untuk mengingatku. Itu perintah Allah. Jadi surat Thaha ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa, ya supaya Nabi Musa memperhatikan wahyu yang akan disampaikan kepada dia. Kemudian Allah menjelaskan dirinya siapa, kemudian dikatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, yaitu Allah maksudnya. Nah setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, beribadahlah engkau kepadaku dan tegakkan sholat. Nah, jadi Allah juga sudah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menegakkan sholat, dan hanya Allah itu hanya menyebutkan sholat, bukan ibadah yang lain. Jadi sholat itu juga sudah dikenal ya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari ibadah sholat dibandingkan amalan-amalan lainnya. Allah Ta'ala memulai perkataan kepada Nabi Musa dengan perintah untuk sholat. Demikian pula hal pertama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk didakwahkan kepada Bani Israel setelah beriman kepada Allah adalah ibadah sholat. Nah begitu pun ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk dakwah setelah beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka yang pertama-tama ya bagaimana ibadah yang harus dikerjakan oleh Bani Israel, yaitu adalah sholat yang paling pertama, ya, atau yang utama di situ. Sebagaimana Allah ya Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah.
Dan kami telah mewahyukan, kami telah berikan wahyu kepadamu wahai Musa dan kepada saudaramu. Apa itu? Antabawa ali qaumika bimisra buyutan. Ambillah, jadikanlah olehmu berdua, Musa dan Harun maksudnya, beberapa rumah, beberapa tempat tinggal di Mesir sebagai tempat tinggal bagi kaummu. Ya, jadi ketika singgah di kota Mesir, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun supaya mencari beberapa rumah sebagai tempat tinggal kaumnya. Kemudian dilanjutkan lagi adalah, nah itu adalah sebagai tempat sholat. Di rumah yang dijadikan tempat tinggal juga adalah merupakan tempat sholat. Setelah itu wa aqimus sholat, dan tegakkanlah dan dirikanlah sholat. Nah itulah. Jadi Allah bukan hanya menyuruh Nabi Musa untuk tadi wa aqimis sholat, menegakkan sholat, tetapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya menyuruh kaumnya itu, ya Bani Israel, untuk menegakkan juga sholat. Jadi dikenal pula sholat itu pada masa Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam salah seorang Nabi Allah. Allah sucikan beliau ketika beliau melakukan sebuah kekeliruan, ya, ada dikisahkan dalam kisah para nabi, dan beliau hendak bertobat, maka Allah Ta'ala jadikan sholat sebagai jalan keluar dari taubatnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Maka ia pun, Nabi Daud itu memohon ampun, ya, meminta ampun kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah. Lalu kemudian dia menyungkur sujud, ya, dan ia bertobat kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kharra raki'an itu adalah sholat. Begitupun Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihissalam, diperlihatkan kepadanya kuda-kuda di waktu sore, hingga akhirnya beliau tersibukkan memandang keindahan kuda-kudanya sampai terlewat, ya, waktu sholat asar. Beliau pun menyesal dan bersedih. Beliau mencerca dirinya sendiri yang telah melewatkan waktu sholat, ya, karena bermain-main dengan kuda-kudanya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab id 'urida alaihi bil 'asyi safinat al-jiyad fa qala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa masham bis sauqi wal a'nad. Dan kami telah karuniakan kepada Nabi Daud, yaitu putranya Sulaiman, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Ingatlah ketika dipertunjukkan, diperlihatkan kepadanya kuda-kuda yang dimilikinya dengan tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore hari. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik ini, atau kuda maksudnya, sehingga aku lalai mengingat Rabbku, sampai kuda itu pun hilang dari pandangannya. Jadi abadikan. Jadi ketika di sore hari itu Nabi Sulaiman memandangi kuda-kuda yang menakjubkannya itu sampai dia lupa untuk mengingat Allah. Itu nanti dalam tafsir sholat asar, ya. Kemudian bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya, menafsirkan surat Shad itu, ya, surat yang baru kita baca. Para mufassir atau ahli tafsir dan juga para ulama salaf menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman sibuk dengan melihat kuda-kudanya sampai dia pun terlewat waktu sholat asar. Nabi Sulaiman tidak meninggalkan sholat asar dengan sengaja, akan tapi karena lupa. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah terlewat sholat asar di waktu perang Khandaq, sampai-sampai beliau mengerjakan sholat asar setelah matahari tenggelam. Ya. Itulah, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa Nabi Sulaiman pun sudah mengenal sholat, bahkan ada penyebutan di situ, ada penjelasan, yaitu sholat asar. Demikianlah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa para nabi alaihimussalam, ya, juga telah diwajibkan sholat atas mereka. Ya, selain diwajibkan, jadi sudah kita tahu, ya, bahwa mereka pun ada kewajiban sholat. Adapun mengenai kaifiat tata cara pelaksanaan sholat mereka itu, ya, berbeda-beda sesuai dengan syarat masing-masing dari para nabi atau para rasul. Kita wallahu alam mengenai tata caranya, bagaimana menghadap kiblatnya, bagaimana, atau kemudian berapa rakaatnya,
ya bagaimana cara tidalnya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara ruku dan seterusnya. Wallahu alam. Ya, karena Nabi pernah mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana aulan nas bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allat, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid." Aku adalah manusia yang paling utama atau yang paling dekat, ya, masanya dengan Nabi Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah bersaudara sebab alat, yaitu satu ayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu, ya, dan wadinuhum wahid, ya, dan agama mereka satu. Maksudnya adalah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya rahimahullah, dan makna hadis tersebut adalah bahwasanya dasar atau pokok agama mereka satu, yaitu tauhid, walaupun berbeda-beda cabang syariatnya, ya, walaupun syariat tata cara ibadahnya itu berbeda-beda. Berkata pula sekelompok besar atau jumhur ulama, makna hadis tersebut adalah bahwa dasar iman mereka, yaitu para nabi, adalah satu, yaitu tauhid, dan syariat mereka berbeda-beda. Maka sesungguhnya mereka sesuai di dalam dasar tauhid, adapun ya cabang-cabang syariatnya terjadi perbedaan di dalamnya. Wallahu alam. Ya. Jadi kalau masalah akidah beres sama semua, menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Ya, adapun tata cara syariatnya ini segala macam, ya di sini dikatakan bahwa berbeda-beda. Wallahu alam, ya. Itulah. Jadi kita dengan penjelasan pertama di sini kita kenal bahwa ibadah sholat itu tidak hanya dikenal di dalam agama kita, agama Islam. Tidak hanya dikenal ya lewat Nabi Muhammad SAW, tetapi ibadah sholat ini pun karena pentingnya, karena keutamaannya juga telah dikenal pada umat-umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Ishak dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa, ya alaihi salam. Nah sekarang bagaimana kedudukan sholat dalam Islam? Bagaimana ya sholat sendiri dalam ajaran Islam? Setelah kita mengetahui bahwa sholat merupakan bahagian dari agama para nabi dan rasul, maka bagaimanakah kedudukan sholat itu sendiri menurut pandangan kacamata Islam? Ya, sholat dalam agama Islam memiliki kedudukan, memiliki martabat ya yang sangat tinggi. Hal ini dapat disimpulkan ya bila kita mencermati nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya ya dapat kita simpulkan bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam. Yang pertama adalah mendirikan sholat itu merupakan salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi kita bisa melihat orang itu memiliki iman atau tidak lihat dari sholatnya. Walaupun orang mengucapkan dengan penuh kegagahan, walaupun dia mengatakan berulang-ulang dengan penuh keyakinan bahwa dia orang mukmin, tapi kalau tidak pernah kita dapati dia ke masjid untuk sholat misalnya, ya bahkan kita sering lihat orang itu tidak mengerjakan sholat, maka ucapannya itu adalah palsu, bohong. Ya, karena nggak mungkin orang beriman nggak sholat, ya itu nggak pantas. Orang beriman kemudian tidak beribadah kepada Allah, yaitu mengerjakan sholat. Nah ini sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Nah di antaranya adalah Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi innama hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu. Jadi orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman ini, bertambahlah imannya. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya, penuh kerinduan, penuh kecintaan, ya penuh rasa takut kalau dia berdosa misalnya. Dan kemudian kalau dibacakan ayat, imannya selalu bertambah. Dan terakhir adalah orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan di sini, ya di samping tiga hal tadi, syarat mereka dikatakan beriman adalah
alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi orang berimanlah orang yang mengerjakan sholat. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan saja, dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang suka menginfakkan, membelanjakan, menyedekahkan atau menzakatkan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Itu dari pertama dalam Al-Qur'an. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat orang mukmin adalah orang yang mengerjakan sholat. Begitu dalam ayat yang lain Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah atau At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Fa in tabu, maka jika mereka bertobat, menegakkan sholat, membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah atau bebaskanlah mereka. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kalau mereka itu sudah bertobat, ya kalau orang kafir itu maksudnya mengucapkan syahadat, kemudian mereka sholat, kemudian mereka bayar zakat, nah, jadi mereka tidak boleh lagi menjadi tawanan. Mereka tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya, tidak boleh lagi dirampas hartanya. Fakhallu sabilahum. Berkata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah, ayat ini menjelaskan bahwa siapapun yang bertobat lalu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Muhammad SAW, ya, mengucapkan syahadat maksudnya, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, maka terpeliharalah darah dan hartanya. Tidak pantas seseorang untuk menentangnya dengan cara membunuhnya atau menawannya. Hal ini meliputi orang yang keadaannya seperti itu, yaitu orang yang nampak secara hakiki atau lahiriah. Jadi kalau sudah kelihatan orang itu sudah sholat, tidak boleh dibunuh, tidak boleh orang itu dirampas hartanya. Ya, kecuali kalau ada hak Islam, bila ada uzurnya, ada sebabnya. Nah itu, jadi penjelasan pertama adalah kedudukan sholat dalam Islam, ya artinya adalah sholat adalah merupakan tanda-tanda seseorang itu beriman atau tidak. Yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara, atas 5 rukun. Pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, saum Ramadan. Yang kelima adalah berhaji ke Baitullah atau ke Mekah. Berkata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, adapun menegakkan sholat, maka sungguh-sungguh Rasulullah telah menjadikannya sebagai tiang Islam. Jadi bukan hanya sekedar bahwa sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua, tetapi dijelaskan sebagai tiangnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang sahih dengan syawahidnya, kepala atau pokok dari segala perkara, dari seluruh perkara agama adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Wa amuduhu as-sholah disebutkan dalam hadis. Maka bangunan tidak akan berdiri tegak kecuali dengan tiangnya, dan tidak akan pula berdiri kokoh itu bangunan kecuali dengan tiangnya. Jika tiangnya itu runtuh, maka runtuhlah bangunan tersebut, dan tidak akan kokoh pula bangunannya. Ya, otomatis kalau kita bikin bangunan lalu tiangnya itu keropos atau tidak memiliki tiang, tunggu aja keruntuhannya, dan pasti bangunan juga pasti tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Ya, nggak usah jauh-jauh pohon yang dekat rumah kita yang akarnya itu sudah keropos, coba bisa kita lihat. Ya, atau batangnya itu sudah mulai dimakan rayap ketika pohon itu ditiup angin. Ya, sedangkan batangnya itu sudah keropos, maka kita khawatir nanti akan roboh pohon itu, ya gitu. Makanya ya pohon-pohon yang membahayakan ya orang-orang yang berada di dekat itu akan ditebang biasanya. Jadi jatuh akarnya sama batangnya. Nah, itu ya mudah-mudahan dipahami lah. Itu pentingnya menjaga sholat, ya karena sholat sudah diibaratkan seperti tiang, seperti batang pada pohon. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah
fa idza fa'alu dzalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadat, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan yang demikian, mengucapkan syahadat, sholat dan membayar zakat, maka terpeliharlah dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisabnya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi orang kalau sudah mengucapkan syahadat, sudah sholat, sudah zakat, kita tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh melukai fisiknya, tidak boleh merampas hartanya. Kalau kita lakukan, kita melakukan dosa besar. Ya, itulah dijaga makanya sholatnya itu. Yang ketiga, sholat adalah merupakan tiang agama. Ya, seperti tadi sudah disebutkan sedikit ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam wa amuduhu sholah wa zurwatu sanamihi al-jihad fisabilillah. Kepala atau pokok atau inti dari segala atau seluruh perkara agama adalah Islam. Ya, Islam itu sangat penting ya, kita jaga, kita pelihara sampai mati. Kemudian tiangnya agama, tiangnya Islam adalah sholat, dan kemudian puncak daripada Islam itu adalah jihad fisabilillah. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah, sholat itu mesti ditegakkan untuk syiar agama yang dapat meninggikan menara atau tiang agama Islam. Ya, jadi sholat harus kita tegakkan, tujuan untuk syiar Islam, yang dengan sholat inilah nanti tiang ya atau menara Islam itu bisa tegak, bisa tinggi. Sebagaimana tiang yang menegakkan rumah, maka sholat adalah amalan yang kontinu yang menjadi pemisah atau pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Jadi orang bisa kelihatan iman atau kafirnya lihat dari sholatnya. Yang keempat, sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dan kafir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Sesungguhnya ya, di antara seorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda, pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan atau kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Bisa kita lihat makanya orang, walaupun dia ngakunya muslim, KTP-nya Islam, tapi dia tidak mengerjakan sholat, bisa jadi dia telah jatuh kepada kekafiran atau kepada kemusyrikan. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Saqib rahimahullah pernah berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Adalah para sahabat Rasul SAW ya, tidak memandang adanya sesuatu dari amalan yang bila ditinggalkan dapat mengkafirkan pelakunya kecuali amalan sholat. Jadi para sahabat itu sudah memiliki suatu pandangan bahwa amalan yang kalau ditinggalkan oleh pelakunya lalu bisa menjatuhkan kepada kekafiran selain daripada sholat. Sholat itu tidak penentu orang itu iman atau kafir. Jagalah sholat makanya. Ya, banyak ayat-ayat nanti ya dalam bab yang lain kita bahas tentang kewajiban kita untuk menjaga sholat. Nah, Abdullah bin Saqib juga menyebutkan bahwa para sahabat sepakat, ya, para sahabat sepakat orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, dan mereka tidak mensyaratkan harus disertai dengan pengingkaran akan kewajibannya atau menentang kewajiban sholat. Karena yang mengatakan sholat itu wajib jelas ya sekali kekafirannya bagi semua orang. Nah, jadi dalam kalimat tadi ya, mereka tidak memandang sesuatu dari amal yang meninggalkannya adalah kufur ya, selain daripada sholat, tidak disebutkan orang yang mengingkari, pokoknya orang yang tidak sholat ya. Cuma nanti ada penjelasan lain ya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dalam bab yang lain insyaallah ya. Nah, ini menunjukkan betapa sholat itu harus kita jaga, jangan sampai ya kita meremehkan ya, bahkan kita menganggap enteng, bahkan kita menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib dan bukan termasuk rukun Islam. Bahkan kita merasa ribet, kita merasa disusahkan dengan kewajiban sholat ini. Hati-hati ya, coba kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, baik ketika kita masuk Islam atau kita sebagai
ya keturunan ya dari orang tua kita yang Islam, maka kita harus mencintai ibadah. Ya, sebagaimana kita mencintai kenikmatan-kenikmatan dunia, seharusnya pun kita mencintai ya amalan-amalan ya ataupun amal ibadah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Tapi sayangnya tidak, ya, tidak banyak orang demikian. Orang banyak mencintai kenikmatan-kenikmatan dunia. Banyak mencintai tempat-tempat wisata yang indah, banyak mencintai wanita-wanita yang cantik, pria-pria yang ganteng misalnya, atau mencintai harta benda, mencintai pekerjaan yang enak dan seterusnya. Ya, tapi mereka tidak mau mencintai ya amalan-amalan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga. Ya memang karena pola pikirnya itu masih belum baik, ya masih belum benar, ya sehingga memiliki seperti itu. Jadi ya itu yang keempat. Kemudian juga sholat merupakan penjaga darah dan harta seseorang. Ini juga sudah disinggung sedikit tadi. Ya, sudah disebutkan ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terpeliharalah dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam." Ya, dan hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah mengucapkan syahadat, kemudian sudah mengerjakan sholat dan membayar zakat, ya maka harta dan darahnya itu haram untuk ditumpahkan, diteteskan, apalagi dibunuh. Hartanya pun tidak boleh diambil. Itu menunjukkan bahwa kalau seorang muslim itu tidak boleh kita memudah-mudahkan untuk menyakiti, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Dah, kemudian keenam, sholat adalah amalan yang pertama kali hisab, ya kelak pada hari kiamat. Dan sholat juga merupakan ya atau menjadi tolak ukur dari seluruh amal ibadah yang lainnya. Jika sholatnya baik, maka mudah-mudahan amal-amal yang lain pun juga baik. Ya, namun jika amalan sholat itu buruk, maka amal-amal lain pun boleh jadi juga buruk. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Qurud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in sholahat sholaha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali." Yang pertama kali hisab yang diperhitungkan pada seorang hamba kelak di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah pula seluruh amalan yang lainnya. Jadi orang lihat aja, yang gak usah ditanya semua amalan, ya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amalnya dia yang lain, insya Allah akan baik. Ya akan nurut, ya akan menurut kepada sholatnya itu. Tapi kalau sholatnya nggak beres, otomatis semua juga akan nggak beres, pasti rusak juga. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Rasul pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, yunzaru fi sholatihi, fa in sholahat faqad aflaha, wa in fasadat khaba wa khasira." Yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholat. Akan dilihat sholatnya nanti. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung. Tetapi jika rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan akan rugi. Ya. Jadi kalau sudah sholat udah nggak beres, otomatis semua nggak beres, udah. Hisabnya pun akan buruk. Tapi kalau sholatnya baik, biasanya insya Allah tata caranya baik, kemudian juga keikhlasan juga baik, maka dilihat dengan baiknya ini, solehnya sholatnya, maka nanti amal-amal yang lain juga akan dianggap baik. Ya Allah alam. Seperti itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka jagalah sholat, karena inilah yang pertama-tama nanti dihisab, yang pertama-tama nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi jangan anggap sepele perkara yang pokok ini. Kemudian di antara kedudukan sholat ya bagi umat Islam. Jadi sholat itu ya atau turunnya perintah sholat itu tanpa melalui perantara ya, yaitu biasanya malaikat Jibril. Kalau yang lain kan biasanya malaikat Jibril yang datang lalu kemudian menyampaikan ya apa yang Allah kehendaki. Nah, tapi kalau sholat tidak demikian. Rasulullah SAW ketika menerima perintah sholat, beliau sendiri yang menerimanya secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh ketika beliau mi'raj ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban sholat. Di antaranya Allah telah berfirman, ya ayatnya banyak, ya diambil beberapa ayat saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Kata Allah, dan tegakkanlah atau dirikanlah salat, ya, kemudian tunaikanlah zakat dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Jadi secara langsung Allah katakan di situ. Begitu juga ayat yang lain, itu dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh, ya, kecuali supaya menyembah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama yang lurus. Kemudian juga supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ayatnya banyak yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kita sebagai umatnya untuk mengerjakan sholat. Nah, kemudian terlebih lagi perintah sholat 5 waktu itu diwahyukan secara langsung dari Allah Jalla wa'ala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah keduanya meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya pada suatu malam ketika Nabi SAW berada di rumah Ummu Hani di Mekah, malaikat Jibril alaihissalam datang menjemput beliau SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keduanya mengendarai seekor buruk. Yang buruk ini lebih besar, ya, tubuhnya dari keledai tetapi lebih kecil dari bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Yang langkah kakinya itu ketika melompat sejauh mata memandang, ya. Nah, jadi Nabi dengan malaikat Jibril itu naik bigol. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan, ya, dengan riwayatan panjang di bahagian akhirnya dari Anas bin Malik, ya, dari Malik bin So'ah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda atau telah bercerita Rasulullah SAW. Kata Nabi ini dalam cerita singkatnya di bagian akhirnya, kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali dalam sehari. Jadi pertama kali diperintahkan sholat 50 kali. Aku menerimanya hingga aku datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Musa juga, ya, di dalam hadis ini juga sudah mengenal sholat karena pernah bertemu Nabi dan bahkan mengajarkan, menasihati Nabi tentang sholat ini, ya. Dan bertanya, apa yang telah diwajibkan kepadamu? Aku jawab, aku diwajibkan sholat 50 kali. Nabi Musa berkata, akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada engkau, ya. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh, dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat itu. Maka kembalilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Maka aku meminta keringanan kepada Allah, lalu Allah memberiku, ya, sholat 40 kali sholat, ya, sehari semalam maksudnya. Lalu aku pun menerimanya. Dan kemudian Nabi Musa kembali menasihati aku agar meminta keringanan lagi. Kemudian kejadian berulang seperti itu, ya, yaitu nasihat Nabi Musa kepada beliau hingga dijadikan 30 kali. Lalu kejadian berulang seperti itu lagi hingga dijadikan 20 kali. Kemudian kejadian berulang hingga 10 kali. Lalu aku menemui Nabi Musa dan dia kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan 5 waktu, ya. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa dan dia bertanya, apa yang kamu dapatkan? Aku jawab, telah ditetapkan, ya, telah ditetapkan 5 waktu, ya, telah ditetapkan sholat itu 5 waktu. Dia berkata seperti tadi lagi, aku katakan kepada Nabi Musa, aku telah menerimanya dengan baik. Tiba-tiba ada suara yang berseru, sungguh aku telah putuskan kewajiban dariku ini, dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku, dan aku akan balas setiap satu kebaikan dari sholat itu dengan 10 balasan pahala. Nah, jadi tetap jadi 50 karena dari satu waktu itu dikasih 10 berarti 50 juga. Nah, jadilah proses, ya, peristiwa kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah ketika mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat yang asal mulanya 50 kali, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, ya, dan Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk meminta rukhsah kepada Allah, sehingga akhirnya dari 50 kemudian 40, 30, 20, 10 dan akhirnya menjadi 5. Nah, jadi berlakulah akhirnya ketetapan sekarang kewajiban sholat itu adalah 5 kali yang dikerjakan sehari semalam. Nah, itu
Jadi itu langsung, tidak melalui malaikat Jibril, tapi secara langsung Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keistimewaan kewajiban sholat dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, nah kita jangan anggap sepele. Adapun orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang masih meragukan, biarkanlah mereka. Ya, dalam kebimbangan mereka, dalam kesesatan mereka. Yang penting kita mengimani Allah, ya, mengimani ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, mengimani Rasul dan mengimani hadis-hadisnya, harus kokoh istiqomah, ya, dengan apa yang kita sudah yakini itu. Ya, nanti keyakinan mereka itu yang salah, keyakinan mereka yang batil itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Jangan kita bimbang dengan kebenaran. Kalau mereka bimbang, ya, dengan kebatilannya, dengan kekeliruannya, ya biasa. Ya, karena banyak orang-orang yang meragukan kisah Isra Mi'raj, ya, meragukan tentang kewajiban sholat, kan membuat-buat sendiri tata cara sholatnya dan seterusnya, ya, sesuai dengan pemahaman hawa nafsu mereka. Biarkanlah mereka begitu, ya. Nah, itu yang penting kita harus yakin, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran sudah ditintahkan, dan juga Allah juga sudah menyebutkan bahwa Nabi itu tugasnya adalah memberikan penjelasan tentang apa yang Allah wahyukan, yaitu perintah sholat ini misalnya. Dalam juga sudah mengatakan khudu anni manasik Nabi pernah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya, dan seterusnya. Nah, maka kita lakukanlah sholat mengenai berapa kalinya, tata caranya, waktunya, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakan apapun yang berkaitan dengan sholat itu adalah dengan mencontoh dan melihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah di antara posisi atau kedudukan sholat di dalam agama kita, pentingnya itu. Nah, oleh itulah karena kita tahu pentingnya ini, maka hendaklah kita juga membiasakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita juga untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi, ya, supaya mengajak keluarganya untuk memenuhi kewajiban sholat, ya. Namun walaupun ini ayat untuk Nabi, tapi juga berlaku untuk umatnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, wajibnya memerintahkan sholat kepada istri, anak-anak dan kaum muslimin, dan keharusan bersabar atasnya, bersabar dalam mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengajak atau menyuruh mereka mengerjakan sholat. Yang kedua, hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, muru wa fi riwayatin allimu auladakum bisolah wa hum abna'i ya sab'in atau abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kalian, ya, atau dalam kata lain, ajarkan anak-anak kalian untuk sholat mulai umur 7 tahun, lalu hukum mereka dengan pukulan pada usia 10 tahun kalau mereka enggan untuk sholat, dan kemudian pisahkanlah di antara mereka di tempat-tempat tidur. Ya, di umur 7 tahun udah kita ajarkan, udah kita suruh. Bahkan kalau 10 tahun belum mau, boleh kita hukum, ya, untuk mengetahui bahwa ini adalah sholat wajib hukumnya, ya. Nah, kemudian juga di samping itu pisahkan mereka di tempat tidur, ya. Itulah tentang kewajiban sholat dan keutamaannya. Begitu juga nanti akan dijelaskan berkenaan dengan masalah ini tentang sholat itu, karena wajibnya, karena pentingnya dalam kedudukan Islam itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang dibolehkan tidak mengerjakan, tidak. Kendati pun misalnya dalam kondisi perang misalnya nanti, atau dalam kondisi sakit misalnya, atau ketika misalnya dalam kondisi safar, atau orang yang lupa tidur misalnya, atau orang yang pingsan misalnya, atau misalnya nanti ketika ada waktu sholat kemudian tidak dijumpai air misalnya, ya, maka sholat itu tetap wajib dikerjakan walaupun ada penyebab kesulitan dalam mengerjakan sholat gitu. Misalnya dalam bahaya, misalnya seperti perang misalnya, dikejar musuh, atau misalnya sedang ada bencana alam misalnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bilang,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kalian dalam keadaan takut tadi karena perang atau dikejar musuh misalnya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, karena Allah Ta'ala telah memerintahkan para hambanya untuk senantiasa menjaga sholat dan memelihara hukum-hukumnya. Allah juga menguatkan perkara itu dengan tegas, dan juga menyebutkan keadaan yang seseorang dibuat sibuk dengannya dari menunaikan dengan sempurna, yaitu ketika dalam kondisi berperang atau berkecamuknya peperangan atau pertempuran. Jadi walaupun lagi perang segala macam, ketika datang waktu sholat itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada tata caranya bagaimana sholat ketika dalam pertempuran. Ya, nanti akan dibahas dalam pelajaran yang lain. Begitu juga dalam kondisi sakit misalnya. Yang kedua, jika seseorang sedang tertimpa sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berdiri untuk sholat, maka diperkenankan untuk sholat dalam keadaan duduk, baik duduk di atas lantai atau di atas kursi. Begitu juga jika tidak mampu duduk, diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring. Ya, bahkan jika juga tidak mampu untuk berbaring, maka tidak mengapa ia sholat hanya dengan berisyarat saja. Hal ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib dikerjakan oleh setiap muslim apapun, bagaimanapun keadaannya. Meskipun setiap keadaan itu mempunyai nilai pahala yang berbeda, namun Allah Ta'ala tidak pernah membebani suatu jiwa, melainkan seukuran dengan kemampuannya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku terkena penyakit wasir atau bawazir ya. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan wa illam yastati fa ala jambin wa fi riwayatin wa illa fa aumi ima'an. Sholatlah engkau dalam kondisi berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu juga duduk, maka sholatlah dengan kondisi berbaring. Dalam sebuah riwayat dalam Al-Baihaqi ada tambahan, jika juga tidak mampu berbaring, maka cukuplah dengan isyarat. Namun pahala orang yang sholat sambil berdiri itu lebih utama dari sholatnya orang yang duduk. Ya, gitu. Dan sholatnya orang yang duduk itu separuh pahala dari orang yang sholat dalam keadaan duduk. Ya. Orang yang duduk itu lebih utama daripada orang yang berbaring. Artinya orang yang berbaring itu sholat separuh, setengah daripada orang yang dalam kondisi duduk, dan begitu seterusnya. Dari Imran bin Husain, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai sholatnya seseorang dalam kondisi duduk. Lalu beliau bersabda, man sholat qa'iman fahuwa afdol, wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man sholat na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat dalam kondisi berdiri, maka itu lebih utama. Orang yang sholat dalam keadaan duduk, maka ia memperoleh separuh dari pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Orang yang sholat dalam kondisi berbaring, maka ia memperoleh separuh dari pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Jadi orang yang tiduran, sholatnya karena sakitnya itu, pahalanya separuh daripada orang yang duduk. Nah, orang yang duduk, pahalanya separuh daripada orang yang berdiri. Makanya sholat berdiri itu lebih utama. Ya, tapi kan orang memiliki kondisi masing-masing. Ya, itu kalau dalam kondisi sakit. Begitupun dalam kondisi safar, juga wajib melakukan sholat. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah memberikan keringanan bagi orang yang musafir itu untuk menjamak, yaitu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Seperti misal zuhur dengan sholat asar, dikerjakan boleh di waktu zuhur atau di waktu asar, disebut dengan jamak takdim atau jamak takhir. Juga menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, ya. Dan juga diperbolehkan baginya untuk mengqashar atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti yang ada pada sholat isya, zuhur maupun asar. Mengenai sholat qashar dan jamak ini, insya Allah ya akan dijelaskan kapan-kapan berkenaan dengan mengenai ya pelajaran sholat ya. Itu. Jadi artinya Allah tetap mudahkan. Sholat itu wajib hukumnya, tapi dalam kondisi orang kesulitan untuk mengerjakannya, maka tetap kewajiban itu berlaku. Makanya ada nanti sholat qashar dan ada sholat jamak. Kemudian orang yang sholat dalam keadaan lupa, ya, dia udah sholat apa belum, atau orang yang tertidur, ya itu pun tetap ya diwajibkan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah ya SAW, man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa suatu sholat atau tertidur darinya, maka kifarat atau tebusannya adalah sholat pada waktu ia teringat atau dia sadar. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafaratan laha illa dzalik. Ya, barang siapa yang lupa satu sholat, maka adalah ia sholat ketika ia ingat. Ya, ketika ia ingat belum sholat.
karena tidak ada kifarat atau tebusan baginya kecuali melakukan hal tersebut. Jadi kifarat orang yang belum sholat adalah mengerjakan itu ketika ingat. Bahkan kalau orang pingsan misalnya juga itu dia sadar langsung sholat. Itu jadi menunjukkan keutamaan ya, atau merupakan kewajiban sholat. Jadi wajib sholat itu sampai orang yang lupa pun wajib sholat ketika dia ingat. Orang yang tidur pun, orang yang pingsan pun begitu dia tersadar bangun, dia harus sholat. Menunjukkan pentingnya wajibnya sholat itu. Kemudian jika tidak mendapatkan air untuk bersuci, misalnya dia berada di suatu tempat yang tidak ada air untuk berwudu misalnya, atau dia dalam kondisi junub, dia nggak ada kesempatan untuk mandi junub misalnya, atau secara medis tidak boleh menyentuh air, maka diberikan keringanan untuk bersuci dengan tanah atau debu yang dikenal dengan tayamum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Apabila kalian sakit atau sedang dalam bepergian atau safar, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air besar, atau selesai buang hajat, atau kalian menyentuh wanita atau menggauli istri kalian, sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik atau suci, dengan cara usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian. Allah tidak ingin memberatkan kalian, tetapi Allah ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Semoga dengan begitu kalian bisa atau dapat bersyukur. Nah itu, jadi kalau kita misalnya dalam kondisi habis buang hajat, atau lagi dalam keadaan safar, atau kita lagi junub, sedangkan waktu sholat sudah datang, dan kita tidak mendapatkan untuk berwudu atau untuk mandi janabat misalnya, maka cukup kita bertayamum dengan debu yang baik. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bermimpi di suatu malam yang sangat dingin pada waktu perang Zatus Salasil. Aku khawatir jika aku mandi maka aku akan binasa. Lalu aku pun bertayamum, kemudian sholat subuh bersama para sahabatku. Lalu mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Beliau kemudian bertanya, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub? Wahai Amr, sholaita bi ashabika, apakah engkau sholat bersama kawan-kawanmu sedangkan engkau dalam keadaan junub? Lalu aku kabarkan kepada beliau penyebab yang mencegahku dari mandi. Dan aku berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Allah berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah amat penyayang kepada kalian, sebagaimana surat An-Nisa ya ayat 29. Maka tertawalah Rasul SAW dan tidak berkata sesuatu apapun. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam hadis ini diperbolehkan tayamum bagi orang yang khawatir jatuh dalam kebinasaan dari sebab menggunakan air, sama saja karena cuaca dingin atau selainnya. Diperbolehkan sholat orang yang bertayamum bersama orang yang berwudu, dan diperbolehkan beristihad di masa Nabi SAW. Namun jika ia tidak mendapatkan kedua alat bersuci, yaitu air atau debu, maka tetap baginya untuk menunaikan kewajiban sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban kepada siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini jadi kalau kita perhatikan tadi, walaupun ada hal-hal yang menyulitkan, ya seperti tadi dalam kondisi safar, dalam kondisi perang, ya ketika ada orang misalnya tertidur ya yang agak panjang misalnya, atau karena pingsan misalnya ya, atau tidak menjumpai air ya, atau kemudian juga dalam hal-hal tertentu yang seseorang tuh sulit untuk melakukan sholat, tetap kewajiban sholat itu harus ditunaikan. Maka dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, maka kita bisa paham bahwa sholat itu hukumnya wajib. Jadi jangan kita sepelekan, karena kedudukan sholat dalam Islam itu sangat penting. Jadi ketika Allah, ya ketika Rasulullah, ketika para sahabat dan para ulama menetapkan tentang wajibnya sholat, maka tidak ada juga keputusan kita, tidak ada yang kita pahami, melainkan kita pun harus menyatakan bahwa sholat ini adalah hukumnya wajib ya. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya selain daripada wajib ya. Itu karena tadi kondisi apapun kita tetap wajib melakukan sholat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya buat diri kita seluruhnya tentang kewajiban sholat ya. Jadi jangan sekali-kali kita
mengabaikannya. Bahkan sholat ini adalah kewajiban yang kedua setelah di dalam dakwahnya Rasulullah sudah mengajarkan akidah tauhid di kota Mekah ya selama 10 tahun, dan sebelum hijrahnya Rasulullah itu ke Madinah ya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, disitulah Allah perintahkan kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat itu adalah yang kedua yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan itulah juga hendaknya kita meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan wajibnya pun adalah wajib ain, fardu ain. Artinya kalau di antara anggota keluarga kita itu sudah mengerjakan sholat, misalnya kaum bapaknya, maka kaum ibunya pun tidak gugur kewajiban, artinya mereka juga wajib mengerjakannya. Ya, tidak ada rukhsah di dalam masalah sholat ini, semua orang wajib. Ya, orang kalau tidak sholat, ya disolatkan. Ya, artinya dia sudah mati. Ya, karena kewajiban sholat itu hilang ya ketika orang itu sudah mati. Kalau dia sudah mati, tidak ada kewajiban sholat lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan faedah untuk kita semua, terutama untuk keluargaku. Jangan sepelekan masalah sholat, karena sholat juga adalah merupakan perkara yang pertama-tama kali dihisab nanti di hari kiamat. Jagalah sholat, peliharalah sholat sampai ya akhir hayat hidup kita, sampai kita nanti meregang nyawa, sampai nafas kita terakhir. Tunaikan sholat dan jagalah sholat, sebagaimana juga permohonan Nabi Ibrahim tadi yang berdoa kepada Allah agar Allah itu menjadikan dia dan keturunannya sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Yang mudah-mudahan ya kita semua dan anak cucu kita seluruhnya menjadi orang-orang yang dapat menegakkan sholat. Itu saja yang bisa disampaikan tentang masalah kewajiban sholat ini. Ya, mudah-mudahan sekali ulang dapat memberikan faedah untuk kita semua. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك